menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur dan hadirin sekalian yang berbahagia, para narasumber yang hadir pada pagi hari ini yang akan siap bersama-sama dengan kita melaksanakan seminar nasional kembali ke Pancasila. Dengan memohon itu dari Allah Subhanahu wa taala, sejenak marilah kita bersyukur yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Kehadiran kita di sini semata-mata karena rahmat dan kasih sayangnya. Baik, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Demikian tadi pembukaan, dan berikutnya marilah kita simak sejenak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sekaligus sholawat Nabi yang akan dibacakan oleh Ustadz Dr. Amran Nadif. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. للناس
Terima kasih yang mutawakkil, luar biasa, bagus sekali penjelasannya. Nah, untuk itu memasuki seminar, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar. Mudah-mudahan tidak lebih dari 4 menit. Yang pertama, ada statementnya Kiai Ahmad Siddiq yang sangat dikenal, yaitu Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat sejalan dan saling menunjang, keduanya tidak bertentangan dan jangan pernah dipertentangkan. Kemudian berikutnya, selayaknya kita sadar bahwa Pancasila adalah penyelamat kita. Indonesia tak mungkin seperti sekarang ini jika tidak ada Pancasila. Kita bisa mengelola bangsa besar bernama Indonesia karena Pancasila. Banyak hal yang menjadi capaian kita sebagai bangsa dan negara hanya mungkin kita raih karena Pancasila. Semua karena Pancasila. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 dicatat para sejarawan sebagai hari lahir Pancasila. Dalam seminar 16 Februari 56, Muhammad Yamin berkata bahwa penggali Pancasila adalah Soekarno. Menurut Kiai Masyhur, tanggal 1 Juni 1945 sekitar jam 10 pagi Pancasila dicetuskan oleh Bung Karno. Dalam kata pengantar buku lahirnya Pancasila 1947, Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI menyatakan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Demikian, mohon bisa mengikuti secara seksama. Untuk diskusi kali ini akan dipandu oleh Profesor Dr. Muzaki yang di dalam undangan sebenarnya Ibu Sandina Malakian, tapi kebetulan sudah diwakili Pak EF, beliau tidak bisa hadir di sini, berada di tempat lain. Untuk itu mohon maaf atas nama panitia, tidak sempat berubah nama moderator, tapi untuk kali ini penggantinya tidak kalah menarik adalah Profesor Muzaki. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan yang mutawakkil, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tidak sama dengan Timur Tengah. Setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1924 dengan khalifahnya terakhir namanya Abdul Majid, maka bergeraklah para ulama yang mewakili dari para ulama untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah yang ketika itu seluruh wilayah Timur Tengah sudah menjadi bancakan para penjajah kolonial. Maroko, Prancis, Aljazair, Prancis, Tunis juga Prancis, Libya, Italia, Inggris dan Sudan, Inggris, Palestina, Syam, Palestina, Inggris, Suriah, Prancis, Irak, Inggris. Nah, maka bergeraklah para ulama untuk merebut kemerdekaan kembali, tapi dengan konsep pemikiran ingin kembali membangun sistem khilafah. Ringkas cerita, karena waktunya cuma 20 menit, ringkas cerita, gerakan ulama ini gagal, tidak berhasil. Pertemuan berkali-kali di Kairo, di Jeddah, di Pakistan, gagal. Di sisi lain ada beberapa aktivis yang berjuang melawan penjajah dengan konsep ingin mendirikan negara kebangsaan. Orang pertama kali membawa atau membangun partai politik nasionalisme adalah Mitchell Aflaq. Agamanya Kristen Ortodok, akan tapi sebenarnya bukan masalah agama, dia demokratis sosialis sekuler. Mitchell Aflaq itu lahir di Suriah, menantunya Golda Meir, Perdana Menteri pertama Israel.
Mitchell Aflaq membangun Partai Ba'ath, berhasil menggembleng beberapa kader, antara lain dari Suriah Abdul Karim Qasim, nanti punya anak buah Hafidh Asad, dari Irak Hasan Bakr, punya anak buah Saddam Hussein, dari Mesir Muhammad Najib, Salah Salim, Jamal Nasir, dari Tunis Habib Bourguiba, dan dari Libya Muammar Gaddafi. Itu semua aktivis nasionalis yang ingin merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, dan mereka indah berhasil. Apa yang bisa kami dapat dari cerita ini? Di Timur Tengah tidak ada ulama nasionalis, tidak ada aktivis nasionalis ulama. Ini pentingnya di sini saya tekankan. Nah, kalau negara itu, kalau negara Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, Emirat, di sana ada apa di sana? Kalau negara-negara itu lahirnya bukan karena semangat ingin membangun khilafah seperti yang idealismenya ulama, dan bukan karena semangat membangun negara kebangsaan seperti idenya nasionalis, tapi Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirat, negara itu berdirinya hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah, dari sekutu, bukan melalui perjuangan. Itu hadiah dari sekutu itu. Bahkan penduduknya cuma 200.000 satu keluarga. Al-Khalifah Qatar cuma satu keluarga, Al-Thani 400.000, Kuwait 2 keluarga, Sobah dan Jabir 700.000, Emirat 7 keluarga jadi 1. Tidak, bukan berhasil, bukan karena perjuangan semangat nasionalisme atau semangat Islam, bukan. Itu hadiah semata-mata dari sekutu setelah menang perang dunia kedua, dan setelah mengetahui bahwa di situ gudangnya atau sumber minyak yang luar biasa. Seandainya tidak ada minyak, nggak mungkin akan berdiri negara kecil-kecil seperti itu. Nah, di Indonesia ini beda. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Di Indonesia ini ulama nasionalis yang ulama. Di Indonesia ini ulama nasionalis yang ulama. Di Timur Tengah nggak ada. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, seorang, bahkan kalau Dr. Thariq Shihab, wartawan dari Mekah, menulis begini, Haji Hasyim Asy'ari awwal wadi'i labinatil istiqlal fi Indonesia. Orang pertama kali meletakkan dasar-dasar kemerdekaan di Indonesia adalah Haji Hasyim Asy'ari. Yang nulis wartawan Mekah namanya Dr. Thariq Shihab. Melihat beliau kenapa? Menyaksikan sendiri Kiai Hasyim kalau berdoa di multazam, di makom-makom mustajab, yang didoakan tidak ada lain kecuali, ya Allah, kapan kami punya negara yang merdeka. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah berdoa selain kapan kami bisa merdeka. Maka benar apa kata Dr. Thariq Shihab tadi, kiai ulama dari kalangan ulama yang nasionalis 100% adalah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, tapi juga ulama 100%. Di Timur Tengah nggak ada ini. Sama-sama Hasyim Asy'ari punya jargon hubbul waton minal iman. Itu jargon Hasyim, bukan hadis. Nah, ada orang-orang yang itu malu keluaran perguruan tinggi swasta masuk sore, dikira hubbul waton iman itu hadis, dikira oh Rasulullah hubbul waton iman. Ini S1 keluar perguruan tinggi Islam masuk sore, Jumat dan Sabtu maksudnya. Dosennya jarang datang, dia pun jarang absen, dosen. Ya nggak apa-apa, untuk masih berkuliah lah. Nah itu bukan hadis, bukan. Jargonnya Mbah Hasyim Asy'ari. Cari ulama di Timur Tengah, tidak ada satu ulama pun yang mempunyai jargon hubbul waton minal iman, nggak ada. Maka ketika terjadi benturan antara Islam dan nasionalis, seru sekali benturannya. Jamal Nasir menggantung 6 ulama, Said Qutb, Muhammad Ashmawi, Zakir Muhandis, Umar Tilimsani, siapa lagi?
Hasan Banna sebelumnya kalau ini zaman Raja Faruk, Hasan Banna sudah dibunuh. Yang ini yang digantung di lapangan di Medan Tahrir oleh Jamal Nasir 6 ulama. Karena mereka itu adalah ulama-ulama yang tidak nasionalis, yang selamat lari ke Teluk, Muhammad Ghazali lari ke Saudi, Yusuf Qaradawi lari ke Qatar, dan Said Hawa di Syria, Hasan Turabi di Sudan. Itu semua ulama-ulama yang bukan nasionalis. Ketika benturan dengan nasionalis, sangat seru benturannya. Hafid Asad membakar habis, membumi hanguskan kota Hamas. Semua penduduk Hamas mati semua. Ada ulama yang lari ke Saudi namanya Syekh Ali Tontawi, sekarang udah wafat juga, yang sedang mengisi Idul Fitri itu. Saddam Hussein, puluhan ribu ulama dibunuh oleh Saddam Hussein. Jadi masalah yang paling pokok adalah belum ada titik temu antara yang punya semangat Islam dan punya semangat kebangsaan. Sampai sekarang, until now, belum terjadi titik temu seperti itu di kita, alhamdulillah. Maka Kiai Hasyim Asy'ari, begitu pula Kiai Ahmad Dahlan, gue coba terbang Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Agus Salim, Abdurrahman Baswedan, itu semua ulama nasionalis. Abdul Baswedan kakeknya Anies Baswedan, Kiai Abdul Halim Majalengka, pendiri PUI, semuanya ulama nasionalis. Siapa lagi? Banyak ulama yang bukan NU ya, di luar tapi juga nasionalis. Itulah jasa daripada ulama di Indonesia, bagaimana menyelesaikan persoalan yang paling mendasar, yaitu Islam dan nasionalisme menjadi satu. Dan itu sangat benar, bisa kita buktikan. Sekarang di Timur Tengah, Afghanistan dulu deh, 100% penduduknya Muslim, 99% Hanafi, Tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Perang terus gak karu-karuan, berapa ratus ribu yang mati. Nah, apa yang kurang itu? Yang kurang adalah hubbul waton minal iman. Somali 100% Muslim, cari orang Katolik satu aja gak akan ada. 100% Maliki, Tarekatnya Syadziliyah, perang terus sampai bodolan marinirnya menjadi penyamun di laut, di samudra. Pernah kapal Indonesia juga dirampok, dibegal oleh bodolan marinir negara Somali. Kok ibu kotanya Mogadishu, sekarang negara yang sangat ambrol, sudah bangkrut. 100% Islam. Kenapa? Islam belum bisa menyatukan umat karena ada faktor yang kedua yang tidak ada, yaitu hubbul watan minal iman. Irak itu sejak tahun 2002 Saddam Hussein terguling, 2006 Saddam Hussein digantung, sampai sekarang tiap hari bom meledak. Siapa yang ngebom, tujuannya untuk siapa, apa tujuan ngebom, nggak jelas. Yang jelas bom tiap hari meledak, siapa, arahnya siapa, untuk apa, sudah nggak jelas. Sampai kapan Irak itu selesai belum tahu kita semuanya. Suriah sudah 4 tahun, sudah 400.000 korban, bahkan penduduknya hijrah ke Eropa. Hijrah ke Eropa bukan cari ilmu, bukan cari maisha atau kerja di sana, bukan, menyelamatkan nyawa. Jikalau tidak lari dari negerinya mati, maka mereka mengungsi ke Eropa. Itu pun di perjalanan tantangannya sangat berat. Dari mana itu mereka datang? Dari pusat peradaban Islam pertama, Damaskus. 70 tahun Islam berkibar dari Damaskus. Sekarang penduduknya ingin hidup harus hijrah ke Eropa, dengan yang tenggelam di Laut Tengah berapa, yang dihalang-halangi mendapat gangguan masuk negara tertentu juga tidak kurang-kurang. Sekarang malah di mana tuh ada negara sudah resmi menolak pengungsi, di Yunani juga sudah mulai menolak pengungsi. Memalukan, itu negara Islam. Begitu dari Baghdad,
Baghdad pusat peradaban Islam kedua. Dinasti Abbasiyah 450 tahun. Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakkil, Muqtadir, itu khulafa-khulafa besar yang telah berjasa besar membawa peradaban Islam. Penduduknya seperti itu tadi. Yaman, jangan harap Yaman selesai 5 tahun lagi. Antara Saudi dan Yaman sampai kiamat gak akan akur. Kenapa? Jangan harap Yaman selesai 5 tahun lagi. Antara Saudi dan Yaman sampai kiamat gak akan akur. Kenapa? Karena Amerika memasukkan 4 kota yang bersejarah ke wilayah Saudi. Najran, Abha, Baha, Taif. Sejak zaman Ratu Bilqis itu Yaman. Taif, Baha, Najran, sejak zaman Ratu Bilqis itu Yaman, bukan Saudi, bukan negara lain lah, masuk Yaman. Orangnya seperti Yaman, pakaiannya Yaman, menyelipkan belati yang bengkok, pisau bengkok. Kalau Saudi kan pedang panjang, orangnya tinggi putih. Pakai ininya juga beda. Kalau Yaman begini ama-ama, kalau Saudi cuma pakai gini kasih igal. Beda sekali budayanya. Dan sekarang mau masuk ke Saudi sampai kiamat gak akan akur. Najran itu Yaman. Sejak zaman turun ayat qutila ashabul ukhdudin nari dhatul waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala bil syuhud. Orang Kristen Najran dibunuh oleh Dzunwas, penguasa Najran namanya Dzunwas, dimasukkan ke parit, dibakar habis orang Kristen di Najran. Datanglah Kristen dari Ethiopia dipimpin oleh Ariyat membalas dendam kepada Dzunwas. Dzunwas kalah, mati semua tentaranya dan semua negara itu bubar. Berdirilah negara Kristen Najran. Rajanya namanya Ariyat. Ariyat mati, diganti oleh penggantinya Abroha. Abroha nanti akan menyerang gajah di pasukan, menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Mudeng orang nang sejarah juga mudeng no. Kalau sejarah gak mudeng. Hanya ceritanya wayah rumua mujibatul husisitatun iltiwal kitabel minzila. Sejarah mudeng. Jadi Najran itu semenjak zaman dulu pusat Yaman. Jadi Yaman pernah dikuasai oleh negara Kristen, menjadi negara Kristen ketika itu Najran. Nah, di Indonesia alhamdulillah berkat kecerdasan para pendiri negara ini, terutama Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, lalu dari kiai-kiainya yang Mbah Hashim dan Kiai Wahid Hashim, semuanya orang cerdas, ijtihad politiknya sangat tepat, ijtihad siasanya sangat muwafaq dari Allah, taufik dari Allah. Maka sinergi antara Islam dan nasionalisme itulah salah satu prinsip yang harus kita pertahankan, yang tertuang dalam Pancasila. Oleh karena itu Pancasila merupakan dasar negara muahadah, bukan darul Islam, bukan darul kufur, bukan darul kufri, bukan darul din, tapi darul muahadah, negara kesepakatan yang ideologinya adalah ideologi Pancasila. Siapapun yang ada di Nusantara ini semuanya adalah saudara kita, semuanya adalah kita, saudara kita sebangsa dan senegara. Inilah garis besarnya, inilah Islam Nusantara. Ini terakhirnya ini tadi. Tapi banyak orang belum paham atau pura-pura nggak paham atau nggak mau paham, wallahu alam. Nah, inilah Islam Nusantara. Islam menyatukan antara agama dan budaya, agama dan kebangsaan, agama yang dari langit yang sakral dengan produk hasil ciptaan karya manusia. Itulah Islam Nusantara. Syukran wa dumtum bil khair wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 2014 surplus dengan dolar dari 74, di 2015 naik 846 juta dolar ekspor kita ke luar negeri. Yang nasional masih minus, ini kita surplus. Ini uang betulan.